Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam siang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Saudara-saudara, dalam kemanusiaan, kisah lama, kisah heroik, catatan sejarah umat bangsa yang dikenal sebagai umat yang terjajah atau tertindas, diperlakukan sebagai budak, kemudian berhasil menata diri dan berkumpul menjadi komunitas besar, melakukan perjalanan dari Mesir pulang ke kampung halaman. Kisah tentang Yusuf dan Potifar dan istri Potifar Anda sudah pahami dengan baik sejak kecil tentu saja. Juga tentang Musa yang memimpin bangsa tersebut keluar dari tanah perhambaan, dari negeri yang mereka tinggal selama ratusan tahun. Nah, bangsa yang besar ini kemudian melakukan perjalanan pulang ke kampung halaman. Mereka harus melewati padang gurun, dan mereka juga harus melewati bencana, malapetaka, bahaya, begitu banyak tantangan siang dan malam, atau bisa saja terjadi kekacauan kecil dalam perjalanan. Nah, situasi seperti itu membuat Tuhan yang diimani mereka, yang mereka imani sebagai Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menyertai, memberikan perjalanan, memberikan alat bantu untuk berjalan siang dan malam, yaitu tiang awan dan tiang api. Tiang awan pada siang hari sebagai perlindungan dari panas dan terik, dan tiang api untuk penerangan. Saya tidak bisa membayangkan modelnya seperti apa, tapi itu yang ditulis dalam kitab suci dan diimani oleh orang beriman, oleh orang percaya di sejumlah kalangan, sejumlah orang sampai sekarang. Tapi saya tidak membahas tentang model tiang awan dan tiang api itu, tapi saya melihat di sini bahwa apa yang Tuhan lakukan itu terus menerus memperhatikan. Yang pertama kita perhatikan bahwa ketika ia melepaskan umat dari penindasan sebagai orang yang tertindas, menuntun mereka tidak hanya pergi dan jalan santai, tapi ia terus memperhatikan, menolong dan menyertai
sehingga umat mampu berjalan dengan baik dan mencapai tujuan. Nah, ini yang terjadi, dan pertolongan Tuhan itu terus-menerus terjadi pada umat. Saudaraku, dalam perjalanan hidup dan kehidupan kekinian kita, tentu saja kita merasakan bahwa ketika kita sudah memulai sesuatu, kita punya tekad untuk menyelesaikan apa yang kita mulai itu sampai tuntas. Entah itu pekerjaan, di dapur, mencuci, perjalanan, di kantor, karya-karya dalam hidup dan kehidupan yang lainnya, karya sosial kita, perbuatan baik kita, banyak hal, tugas dan tanggung jawab sehari-hari, banyak hal yang kita bisa kerjakan itu. Memang kadang-kadang kita merasa bosan, terus menerus kerjakan seperti ini, bosan, membosankan dan lelah, capek. Itu tanggung jawab kita. Tapi ingat saudaraku, bahwa kalau kita sudah memulai bersama dengan Tuhan, maka Tuhan terus menerus menolong, menuntun, membimbing sehingga kita mencapai tujuan. Saudaraku, saya juga merasakan seperti itu. Ada banyak hal yang saya memulai, saya kerjakan, kemudian saya merasa bosan, capek, lelah. Buat apa ini semua? Tapi dalam keadaan yang bosan dan berpikir bahwa ini tidak ada guna, buat apa? Itu ada semacam kekuatan baru ketika saya berdoa, saya minta pertolongan Tuhan, merasakan bahwa ada semangat baru. Nah, itulah tiang awan, itulah tiang api yang menuntun dan menolong kita. Nah, sekarang apa yang kita kerjakan sekarang dalam hidup dan kehidupan saudara dan saya saat ini? Sudah dalam tahap kebosanan, lelah, dan mau menghentikan segala sesuatu. Ingat bahwa jika Tuhan pernah menolong umat pada masa lalu sehingga mereka terus menerus berjalan, maka Dia pun akan menolong kita. Tuhan menolong kita sehingga apa yang kita kerjakan sampai tuntas. Tujuannya apa? Kita adalah umat yang mampu. Kita adalah orang-orang yang tidak selesai di tengah jalan, tapi selesai di akhir sampai semuanya tuntas. Saudara-saudaraku, mari kita selesaikan apa yang kita kerjakan bersama dengan Tuhan. Ingat, Tuhan menuntun dan menolong kita. Ada tiang awan, ada tiang api untuk kita mendapatkan kekuatan perlindungan dan menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kita sampai tuntas. Ingat katanya Immanuel. Ingat kata Immanuel. Sampai di sini Tuhan menolong. Sampai tuntas Tuhan menyertai saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, jadikan kami sebagai umat-Mu, anak-anak-Mu, yang terus-menerus mengerjakan segala sesuatu hingga tuntas. Ada tiang awan, tiang api yang kami tidak tahu bentuknya apa pada konteks kekinian kami. Tapi itu kami merasakan bahwa Tuhan menyertai kami, menolong kami, sehingga kami bisa mencapai hasil yang terbaik dalam karya, tugas, dan tanggung jawab kami. Terima kasih Tuhan. Amin.